Audio Jungle. Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan kita. Martin akan mengajarkan tentang kimia pada pagi hari ini yang berkaitan tentang pembahasan laju reaksi. Nah, kemarin kita telah membahas yang namanya tentang termokimia, reaksi eksternal endoterel. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang laju reaksi. Namun sebelum membahas tentang ini, kita harus membahas dulu tentang yang namanya konsentrasi sedikit dulu. Nanti akan lebih dibahas masalah konsentrasi ini setelah kita membahas tentang standar umumnya. Oke. Nah, konsentrasi nanti juga akan dibahas tentang yang namanya kemolaran, ya kan? Apa itu kemolaran sendiri? Kemolaran atau molaritas atau disimbolkan dengan M besar itu merupakan jumlah mol yang terlarut di dalam tiap liter larutannya. Nah, jadi di sini kita menghitung berapa mol zat terlarut di dalam 1 liter larutannya. Molaritas atau M besar juga bisa disimbolkan, itu merupakan bisa ditulis sebagai rumus M sama dengan N per V, ya kan? N per V, di mana N itu merupakan mol zat terlarut, sedangkan V itu adalah volume larutannya dalam satuan liter, seperti itu. Nah, atau kita kecilkan sedikit rumusnya, maka M itu sama dengan gram per mr dikali 1000 per V dalam satuan mililiter. Nah, yang tadi kita pakai liter, yang di bawah kita pakai mililiter. Perbandingan liter mililiter adalah 1000, maka di sini ada ketetapan 1000 di situ dia ya. Atau juga jika kita memakai persen massa, ya kan, berat per berat, maka molaritas sama dengan persen berat per berat dikalikan 10 dikalikan rho dikalikan mr, di mana rumus ini sebenarnya adalah turunan dari rumus ini. Itu dia. Nah, mengapa konsentrasi dinyatakan dalam molaritas atau kemolaran? Karena kita nanti bisa menentukan jumlah mol zat terlarut hanya dengan mengukur volume larutannya, gitu dia. Nah, misalkan kita buat suatu contoh soal kemolaran ya. Sebanyak 16,4 gram kalsium nitrat dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 250 mili. Jika diketahui massa atom relatifnya si C adalah 40, N adalah 14, dan O adalah 16, maka berapa konsentrasinya? Nah, mari kita jawab bersama-sama. Pertama, kita cari dulu MR-nya. Nah, berarti si Ca, ya kan, NO3 2 kali, kalsium nitrat. ArCa itu adalah ditambah dengan 2 ArN, tambah dengan 6 ArO. Kenapa ada 6 ArO? O-nya di situ ada 3 dikalikan dengan 2 ya, oksigen. Oke, berarti 6 ArO. Nah, tinggal kita masukkanlah yang diketahui di atas sini. Nah, maka dapatlah 40 ditambah 2 kali 14 ditambah 6 kali 16. Berarti itu sama dengan 164 massa molekul relatifnya ya. Nah, kita masukkan rumusnya. M besar sama dengan massanya bagi MR kali 1000 per volume. Tinggal kita masukkan 16,4 tadi, 164 MR-nya kalikan 1000 per 250 mili. Maka dapat jawabannya adalah 0,4 molar. Nah, sederhana itu mengerjakan soal tentang kemolaran ya. Oke, kita lanjutkan ke laju reaksi. Laju reaksi. Reaksi itu ada yang berjalan cepat, ada juga yang berjalan lambat. Nah, jadi kalau dibilang namanya laju reaksi, berarti kita bicara tentang seberapa cepat atau lambat suatu proses berlangsung. Juga di situ kita akan membahas tentang yang namanya satuan waktu. Biasanya kita pakai dalam satuan detik, ya kan? Dan nanti kalau dia menit ataupun jam, hari, bulan, tahun itu juga waktu. Tapi nanti kita konversi ke dalam detik. Nah, di situ juga nanti laju itu harus berkaitan tentang yang namanya berkurangnya fraksi. Nah, reaksinya berkurang ataupun produknya bertambah. Nah, laju reaksi ya kan itu merupakan berkurangnya konsentrasi reaktan ya kan, atau di sebelah kiri tanda panah dalam satuan waktu, atau bertambahnya konsentrasi produk dalam satuan waktu, atau bisa kita gambarkan rumusnya
Maka V sama dengan adalah pengurangan, berkurangnya perubahan konsentrasi reaksi atau reaktan dalam satuan waktu atau pertambahan. Nah, ingat, reaktannya berkurang, produknya bertambah. Jadi jangan salah-salah ya, jangan silap-silap. Misalkan Bapak buatlah satu reaksi, ya kan? Adalah 2N2O5 gas menghasilkan 4NO2 gas ditambah dengan O2 gas. Maka rumus satu reaksi bisa digambarkan untuk laju reaksi N2O5. Berarti itu merupakan pengurangan konsentrasi N2O5 dalam satuan waktu. Nah, gitu dia. Dimana pengurangan ini sendiri merupakan adalah akhir dikurang awal pastinya ya. Waktu juga seperti itu, waktu akhir dikurang awal. Nah, untuk laju NO2 itu merupakan pertambahan konsentrasi dari NO2 ya kan, dalam satuan waktu. Nah, jadi kalau untuk O2-nya juga itu merupakan pertambahan. Kenapa dia ada di produk gitu dia. Nah, ini produk ya kan, NO2 dan O2 produk, sedangkan N2O5 adalah reaktan. Nah, jadi kalau misalkan kita sesuaikan dengan koefisiennya reaksi masing-masing, maka laju reaksi itu bisa digambarkan sebagai minus /2. Nah, karena koefisiennya 2, berarti kita buat menjadi minus /2 pengurangan, ya kan? Minus konsentrasi N2O5 dalam satuan waktu, atau juga bisa adalah 1/4. Karena apa? Koefisiennya 4. Perubahan konsentrasi NO2 dalam satuan waktu, atau juga pertambahan 1/1, iya kan? Koefisiennya 1. Oksigen dalam satuan waktu. Nah, jadi kalau kita buat rumusnya itu, laju reaksi itu merupakan 1 banding koefisien reaksi dikali komponen. Seperti itu dia kurang lebih. Oke, misalkan suatu contoh soal, ada katanya reaksi dekomposisi NaCl. 2 NaCl menghasilkan 2 NO ditambah dengan Cl2. Awalnya, dia itu terdapat 0,1 molar NaCl. Nah, setelah 20 detik, ternyata NaCl terurai sebanyak 50%. Maka laju rata-rata terurainya gas NaCl itu berapa? Nah, ini adalah opsinya. Kira-kira mana jawabannya? Coba kita kerjakan. Nah, jadi katanya ada jumlah NaCl yang terurai itu sebanyak 50%. Nah, dia punya awal-awalnya itu 0,1. Berarti saat 50%, dia itu berubah menjadi 0,05 yang bereaksikan gitu. Nah, 0,05 yang bereaksi ini, itulah kita masukkan dalam laju reaksi. Maka laju NaCl sama dengan 0,05 dalam satuan waktu. Waktunya adalah 20 detik, berarti 0,05 per 20. Maka dapat jawabannya 5 kali 10 pangkat minus 2 dibanding 20. Sama dengan 2,5 10 pangkat minus 3 molar per second. Nah, berarti jawabannya adalah bagian C. Ya kan? Nah, gampang sekali ya. Nah, selain dari rumus yang tadi, maka kita bisa menggunakan untuk mencari laju reaksi dengan menggunakan persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi hanya dapat ditentukan berdasarkan percobaan, tetapi gitu dia kan. Untuk reaksi A dan B menghasilkan X. Misalkan persamaan reaksi sebagai berikut. Jadi reaktannya adalah A dengan koefisien A kecil dengan B koefisien B kecil menghasilkan X. Maka kecepatan reaksinya atau laju reaksinya itu bisa dituliskan sebagai V sama dengan K dikali konsentrasi A ORdM dan B ORdN. Nah, ORD ini merupakan pangkatnya itu di atas. Nanti akan lebih bahas di video selanjutnya. Bapak hanya kulit-kulitnya aja dulu di sini ya. Nah, M dengan N ini itu merupakan ORD. Ingat ya, M dengan N ini itu bukanlah merupakan koefisien. Jadi jangan kamu masukkan A kecil B kecil ini ke sini ya. Salah. Nah, itu merupakan ORD yang didapat dengan cara percobaan atau praktikum. Nah, nanti itu kita bahas lagi minggu depannya bagaimana sih cara mencari ORD-nya gitu. Nah, namun dalam keadaan tertentu koefisien itu juga bisa kita buat sebagai ORD. Jadi A kecil B kecil ini bisa jadi ORD. Nah, keadaan itulah nanti disebut sebagai reaksi elementer. Nah, seperti itu dia kurang lebih. Misalkan Bapak buat contoh soal seperti ini. Adalah suatu reaksi dekomposisi NO2 dengan reaksi elementer. Nah, kalau dibilang elementer, berarti koefisiennya si NO2 itulah kita anggap sebagai ORD reaksi. Ya kan?
Nah, jika awal reaksi konsentrasinya 0,01 berarti 10 pangkat minus 2 ya. Dengan lajunya adalah 5,4 kali 10 pangkat minus 4 molar. Maka setelah NO2 terurai menjadi 90%, maka berapakah laju reaksinya? Nah, berarti kita tengok berapa laju setelah dia terurai 90%. Berarti kalau setelah 90% itu berapa ya? Nah, sebegitu ya. Bagaimana kita kerjakan? Nah, ini opsinya ya. Kita tengok nanti jawabannya bagaimana. Nah, kita jawab. Laju sama dengan K dikali NO2 konstan pangkat 2 ya. Kenapa pangkat 2? Orde 2. Karena dia adalah elementer dengan koefisiennya 2. Maka tinggal kita cari. 5,4 kali 10 pangkat minus 4 itu diketahui tadi sama dengan K dikali 10 pangkat minus 2 itu laju mula-mulanya, ya kan? Nah, itu dia laju pada saat dia 5,4 10 minus 4. Nah, berarti dapat nilai K di situ adalah 5,4 ya kalau kita habiskan. Nah, tetapi pada saat dia, bukan pada saat ya, setelah NO2 terurai, berarti dia terurai 90% jadi tinggal 10%. Berarti 10%-nya dari 0,01. Berarti dia menjadi 10 pangkat minus 3 molar. Maka laju reaksinya 5,4 dikali 10 pangkat minus 3 pangkat 2. Dapatlah 5,4 kali 10 pangkat minus 6. Jadi jawabannya adalah bagian E. 5,4 10 pangkat 1. Oke. Kurang lebih demikian dulu untuk pertemuan pagi ini. Bapak anggap semua sudah mengerti untuk pelajaran kimia pada bagian ini. Ini masih pengantar laju reaksi. Selebihnya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Bapak harap semua mengerti. Jika ada yang perlu ditanya, mana tahu ada silap kata, Bapak mohon maaf. Jika ada yang perlu ditanya kembali, silakan tanya kepada gurunya masing-masing dalam forumnya, baik itu di WhatsApp group ataupun dalam Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.